kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah ketemu, katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama. Saya boleh undang sekali lagi, kita bangkit berdiri. Dua, tiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sekali lagi, dua, tiga. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, ibu, teman-teman, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Rasul Paulus memberikan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti yang Yesus lakukan. Teman-teman, garis bawahi dan taat sampai mati. Saya diberikan tema ketaatan Yesus. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang taat, berbicara tentang bagian dari karakter seseorang. Taat ini sangat berpengaruh, ketaatan sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Ketaatan ini menjadi bagian dari para karakter seseorang, dan karakter ini akan membawa seseorang bertahan dalam puncak karir seseorang. Teman-teman, survei menyatakan 15% orang pintar sukses dan bertahan dalam sebuah karir. Tapi 85% menyatakan seorang yang berkarakter akan tahan lebih lama. Bahkan dia akan bertahan di puncak karirnya karena dia seorang yang berkarakter. Termasuk salah satu adalah ketaatan. Yesus melakukan ini, teman-teman. Dan Rasul Paulus berharap bahwa orang-orang percaya atau jemaat yang ada di Filipi bisa memiliki karakter ketaatan dalam hidup. Orang yang taat, teman-teman, melakukan bagiannya, dia akan makin hari makin naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan menjamin. Termasuk taat kepada firman Tuhan. Taat ini ke banyak hal. Taat kepada Tuhan Allah, taat melakukan firman Tuhan, taat dan menghargai dan menghormati para pemimpin. Itu akan membuat seorang yang melayani Tuhan, bahkan bekerja dalam hal apapun, dia akan makin hari makin naik. Ini berbicara tentang ketaatan. Bahkan Yesus dalam keadaan kemanusiaan 100% melakukan bagiannya. Misi terbesar yang dia selesaikan di muka bumi ini adalah taat sampai mati di atas kayu salib. Visinya adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan membangun kembali hubungan antara Allah dan manusia. Dan Yesus telah merupakan jembatan. Melalui salib, Yesus taat sampai mati. Dan pada akhirnya dia menyelesaikan visi terbesar. Karya yang dilakukan. Pujian berkata, karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pujian ini, lagu ini diciptakan sebagai sebuah kekaguman terhadap Kristus yang melakukan visi misinya dan selesai bukan dengan hal yang kecil, tetapi nyawa merupakan pertaruhan untuk menyelesaikan visi terbesarnya di atas kayu salib. Yesus melakukannya. Saya rasa bahwa siapapun kita yang ada di tempat ini, mungkin kita belum sampai mati dalam memperjuangkan kebenaran-kebenaran. Tapi Yesus sampai mati. Dia taat sampai mati. Ini sebuah contoh yang hebat bagi kita. Kenapa Yesus melakukan ketaatan ini bahkan sampai mati? Yang pertama karena dia mesti menyelesaikan visi. Dia ada di dunia. Lalu dia menjalankan misi dengan sebuah penderitaan yang hebat. Dia stop. Demi mencapai sebuah visi, dia menjalani misi dengan pengorbanan yang dahsyat dalam hidupnya. Lalu yang berikutnya, Yesus taat sampai mati supaya kebenaran ditegakkan dan manusia direbut dan kembali membangun komunikasi dengan Sang Pencipta. Lalu yang ketiga adalah Yesus melakukan ketaatan sampai mati ini. Dan dia menjadi contoh teladan. Dia menjadi pola. Dia menjadi sesuatu yang hebat. Yang dapat dilihat. Dan orang-orang terus menggali apa yang dia lakukan. Dan banyak orang ikut sama dia. Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang sudah siap menjalankan visinya. Bahkan menyelesaikan visinya dan betul-betul dia taat. Ini yang membuat dia menyelesaikan visi besar. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita menghadapi berbagai macam problem dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, pelayanan, hubungan, dan lain sebagainya. Seringkali kita enggan untuk taat melakukan bagian kita. Sehingga kenapa kita banyak gagal? Karena memang kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Kita tidak sekedar beragama, teman-teman. Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar beribadah. Ya. Kita tidak sekedar pasang dasi, cas menteren. Sepatu pun, sepatu pantofel yang turut menyembah. Tidak sekedar show. Tapi kita mesti punya sebuah visi atau tujuan yang harus kita selesaikan. Ada banyak orang ikut rame. Ada banyak orang sekedar beragama. Tapi dia tidak mengambil Yesus sebagai pola, contoh, teladan untuk bisa betul-betul menyelesaikan visi yang Tuhan percayakan bagi hidupnya. Makanya banyak gagal. Ada juga banyak orang yang merasa bahwa perjalanan hidup ini tidak adil. Banyak kita protes, Tuhan saya sudah menyerahkan hidup, sudah menyerahkan nyawa, sudah menyerahkan harta, waktu saya kurang tidur. Tetapi kenapa saya seperti ini? Banyak orang protes. Padahal harusnya sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mesti punya sebuah visi yang kita selesaikan melalui misi dengan penuh penderitaan. Teman-teman, kalau layani Tuhan tidak bisa menderita, saya pikir saudara hanya sekedar show. Teman-teman, kalau kita hanya sekedar show,
maka itu kita melakukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena banyak artis pun show itu hanya untuk bagaimana meningkatkan karir, dapat banyak uang, gagah-gagahan, tenar, dan lain sebagainya. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, tidak sekedar tampil, bahkan tampil beda. Tapi kita mesti memiliki sebuah karakter yang taat. Bayangkan sampai mati Yesus melakukannya. Ini banyak orang ingin melayani Tuhan, banyak orang ingin tampil, banyak orang ingin main musik, banyak orang ingin worship leader, banyak orang ingin tampil di depan, ya, loncat-loncat menunjukkan suara manisnya. Tapi dikala menghadapi tantangan, lari tinggalkan pelayanan, ciut, mental kerupuk. Baru begini dia retak memang. Orang-orang yang tidak taat tidak bisa menyelesaikan visi, teman-teman. Saya yakin kalau Anda mengerti tentang mengikut Yesus, ada amanat agung yang harus dikerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahkan dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Menjadikan semua bangsa murid. Ya, murid itu ya jangan sampai bangsa-bangsa dulu, sekitar sekelilingmu dulu. Berapa banyak yang ada di sini yang sudah beribadah bertahun-tahun dan mengambil doa puasa buat keluarganya. Atau dia melayani orang, menunjukkan dia orang hebat. Tapi orang tuanya, saudaranya tidak pernah dilayani. Bahkan alasan bisa saja menjadi alasan pelayanan. Dia jadi dapat memberontak terhadap orang tuanya. Mari kita belajar taat. Dan untuk memenangkan keluarga kita, sebuah ketaatan harus melekat pada diri kita sendiri. Saya hari ini Bapak Ibu, dengan teman saya Pendeta Greaman Sinalai, kami dari awal muda sama-sama, puji Tuhan saya meloncat lebih satu tangga karena saya lebih cepat menikah. Tapi kami masih muda sama-sama. Saya tetap hormat. Bahkan tadi mau melayani perjamuan saya harus tunggu karena nama saya terpampang di situ, Pendeta Madia Aifalo turut melayani perjamuan kudus. Maka saya harus tunggu karena saya harus menunjukkan ketaatan saya terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Makanya saya terlambat. Saya harus lakukan itu Bapak Ibu. Saya menunjukkan, saya submit terhadap tugas dan pelayanan yang diberikan kepada saya. Jangan karena sama-sama murah lalu anggap remeh, teman-teman. Saya lakukan bagian saya. Dan memang untuk melakukan hal ini tidak gampang. Tidak gampang, teman-teman. Orang sangat sulit. Mau melayani, oke kita melayani. Mau tampil di depan, oke kita tampil melayani. Tapi giliran ditegur, Bapak Ibu, mulai menunjukkan dia pun taring. Taring dua ke sini dan tanduk dua ke atas. Ini berbahaya, teman-teman. Mari kita tunjukkan ketaatan kita. Kalau Yesus saja sanggup melakukannya, bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Taat sampai mati. Kita perlu belajar dari pribadi yang satu ini. Dan saya yakin untuk itu saudara ada di tempat ini karena dia ini. Jangan sampai kita sekedar suhu tetapi kita lupa bahwa dia yang merupakan pola. Bapak Ibu kalau pergi ke tukang jahit, dia akan punya banyak pola. Baik itu jas, baik itu kemeja, baik itu celana. Pasti dia sudah gunting pola berupa koran atau gerdus atau apapun. Menjadi contoh. Jadi tidak susah-susah ketika Anda menjahit pakaian karena sudah ada punya pola di sana. Sehingga ketika Anda menjahit sebuah jas, sebuah kemeja, sebuah celana, Anda tidak salah mengerjakannya. Kenapa? Karena sudah punya pola di depan dan Anda hanya tinggal ikut saja. Nah, teman-teman, untuk menjadi Kristen yang baik, untuk menjadi Kristen yang benar-benar
bukan sekedar beragama, tetapi menjadi pengikut Kristus, maka memang Yesus merupakan polanya, contohnya, dasarnya kita ambil untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa, saya pelayan Tuhan, tapi melayani dengan segala. Pokoknya kabur dia, arah jelas mau kemana. Sekedar main musik, ya menyanyi, lompat-lompat. Nah bisa seperti itu teman-teman. Mari kita meneladani Yesus sebagai contoh, sebagai pola dan teladan kita. Dia taat sampai mati. Bayangkan sampai mati. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini, teman-teman. Nah, saya punya adik banyak di sini dia. Dia tahu kami di mereka itu seperti apa. Saya melakukan bagian saya. Di dalam gereja kami sama-sama PDM, waktu masih sama-sama muda. Ya, saya tetap submit, saya melakukan bagian saya. Siam dia marah saya tenang-tenang saja, senyum-senyum saja. Tapi kalau saya ingin mengkanter atau apa, saya akan ketemu dia pribadi. Bro, To'o, maaf saya kecewa dengan apa yang To'o lakukan. Karena bagi saya tidak seperti itu. Saya ketemu. Banyak orang kalau sudah salah dia mau, woi, lihat mata sason bisa. Ketemu pun miring sebelah. Mereka lewat, para tadinya melayani sama-sama. Tapi ketemu pun tidak pakai togor juga. Ini berat Bapak Ibu. Kita mesti taat. Kita belajar dari Yesus yang hebat dan luar biasa itu. Saya yakin jika Anda memiliki roh ketaatan, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang sukses dalam hal apapun. Kecuali sukses merampas orang bumi, nah itu tidak mungkin. Mari kita belajar teman-teman, Bapak Ibu. Hal yang taat ini saudara, kadangkala banyak orang merasa salah, dia akan taat. Tapi kalau orang itu merasa benar, tidak mungkin dia taat. Ini jarang. Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa sama sekali. Tapi dia harus menjadi korban. Dan ini sebenarnya tidak ada keadilan di situ. Tidak ada adil sebenarnya. Tetapi Yesus berusaha menerima. Karena dia harus selesaikan visi itu. Maka dia harus taat sampai mati. Dalam keadaannya sebagai manusia 100% ada di bumi. Dia harus taat sampai mati. Saya kasih tahu teman-teman ya, Tuhan tidak bisa mati. Tapi kemanusiaan Yesus yang mati. Jadi jangan sampai begini, kita punya Tuhan mati, jangan ya teman-teman. Allah kita Yesus itu dalam keadaan manusia 100% di bumi ini, dia taat sampai mati. Dalam keadaan manusia, makanya dia berteriak, Eli Eli lama sabaktani. Itu artinya kemanusiaannya yang berteriak. Pada saat itu dia benar-benar mengosongkan diri sebagai manusia 100% untuk menjalani penderitaan penghukuman ini supaya manusia bisa dapat ditebus dari kesalahan dan dosa itu. Teman-teman, kadang-kadang sakit. Apalagi kalau kita dipaksa untuk salah. Itu sangat tidak mungkin untuk orang bisa menerima itu. Yesus dipaksa untuk salah teman-teman. Yesus dipaksa untuk menerima bahwa dia berdosa. Dia menerima hukuman. Dia tetap taat saja. Firman Tuhan berkata seperti domba dibawa ke pembantaian. Janggut dicabut,
lambung dikikap, darahnya curah, dikasih cicip air anggur asam. Teman-teman, dia taat sampai mati. Dan hari ini kita akan menerima perjamuan, bahkan setiap bulan Organisasi Gereja Bethel Indonesia menetapkan melakukan perjamuan setiap bulan untuk bersatu dengan Kristus dan mengingat akan pengorbanannya. Teman-teman, saya belajar dan memang terlalu sakit. Saya coba belajar, hampir tidak sama dengan Yesus, tapi saya coba untuk belajar. Dituduh tanpa kesalahan, dipaksa untuk mengaku dosa. Tidak enak teman-teman. Saya pernah mengalami hal itu. Bahkan dibicarakan, dikasih pengumuman. Saya pengacau perusuh teman-teman. Padahal apa yang saya lakukan tidak seperti yang dikatakan itu teman-teman. Saya menerimanya saja. Saya berusaha klarifikasi. Tuhan bilang biar tidak usah klarifikasi. Nanti aku yang mengklarifikasi. Aku yang akan memperbaiki nama baikmu. Untuk perjuangkan sebuah kebenaran teman-teman. Tidak segampang yang kita pikir. Banyak orang ikut berjuang. Tapi ketika ditekan oleh atasan, mereka tidak akan pernah menerima. Bahkan terakhir di keamanan, polisi. Saya merasa bahwa saya pendeta, saya hamba Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan saya mengalami tuduhan ini, dakwaan ini, saya akan menerimanya. Saya berdoa, saya berpuasa. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau saya akan mengklarifikasi. Tapi Tuhan bilang tenang. Tenang. Jangan bikin action. Apalagi bikin gaduh lagi. Nanti jemaat mau kemana? Saya belajar taat. Memang firman Tuhan bilang nama baik lebih berharga dari minyak yang mahal. Tapi soal memperjuangkan kebenaran dan hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sewaktu-waktu Tuhan mengizinkan kita harus taat untuk menerima semua ocehan, hinaan. Sanggupkah teman-teman bisa sanggup menerima tuduhan yang sebenarnya tidak seperti yang dikatakan itu? Suatu saat saya dengan teman-teman ada beberapa orang, sekitar 7 orang. Kami memperjuangkan sebuah aspirasi. Kami menegakkan sebuah kebenaran supaya generasi itu bisa taat dan melakukan, bahkan menjadi contoh teladan. Generasi berikutnya bisa melihat contoh teladan kita. Tapi kami dianggap pembangkang teman-teman. Bahkan kami diperhadapkan, dipaksa menjadi orang yang bersalah, menjadi orang yang berdosa, buat surat pernyataan dinyatakan salah. Bisakah teman-teman menerima hal demikian? Tidak semua orang bisa menerima. Nama baik Anda rusak. Saya yakin Anda pasti langsung polisi. Kita harus polisikan orang-orang seperti ini supaya mulutnya kita kunci dia. Biasanya seperti itu. Saya berdoa, teman-teman bilang bagaimana? Nah ada teman-teman beberapa yang memang dong, ya pemuda aktivis, tapi mereka juga orang politik. Jadi mereka sudah mulai otak mereka putar, sudah bagaimana. Saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang teman-teman tenang. Kita berdoa sudah. Ini sudah kalau kita kerjasama dengan pendeta ini begini sudah. Sebentar, tenang terus. Sampai kapan kita tenang? Sampai kapan kita tenang? Saya bilang, yang kita perjuangkan ini kan pekerjaan Tuhan juga. Dan tenang dan sabar, itu memang harus seperti itu. Itu harus menjadi ciri khas kita. Itu harus menjadi karakter kita. Itu harus menjadi bagian dari hidup kita.
Berbicara tentang preman, saya mantan preman. Saya juga kacau. Saya bisa lakukan apa saja. Bahkan orang tidak salah, saya bisa korek dia, saya bikin salah dia. Apalagi ini kita tidak salah dan disalahkan. Saya bisa lakukan. Tapi saya preman yang jadi pendeta. Saya tidak mau berbalik lagi. Saya harus tunduk dan taat. Saya submit. Anda tahu, lihat itu tentara polisi. Kena tendang, kena fight, pukul mulu pada hari itu siap. Nah ini yang dunia saja siap terus. Bagaimana yang pemilik sorga? Kita tidak berani siap di hadapannya. Perjuangkan kebenaran. Saya bilang sama teman-teman, ingat ya. Kebenaran bisalah disalahkan. Tapi kebenaran tidak akan dikalahkan sampai kapanpun. Dan orang yang berlaku benar, Tuhan akan perjuangkan, bahkan Tuhan akan angkat tepat pada waktunya. Mereka melakukan kejahatan terhadap kita, kita tidak balas. Tapi Tuhan akan pakai orang untuk membalas bagi mereka dan mereka akan merayap-rayap. Mereka hari ini mengam kita, mereka ini bodoh anak kecil belum bisa buat apa-apa. Tapi saya kasih tahu, Tuhan akan pakai orang yang mereka tidak pernah pikir, ini orang akan berjuang untuk merendahkan mereka. Saya lakukan itu. Terlalu sakit teman-teman. Waktu kita belum bertobat, orang lihat kita tanya, kenapa lu lihat-lihat? Lu baik kurang apa? Lu terlalu hebat apa? Tapi saat kita bertobat, orang omong kita apa tinggal apa? Tunjuk kita, dakwah kita, dipaksa untuk menerima hal yang sebenarnya bukan bagian kita. Bisakah Anda terima? Teman-teman, ada hamba Tuhan, anak Tuhan. Pendeta, preman bertobat jadi pendeta. Tapi ada pendeta yang masih tetap jadi preman. Hati-hati kita. Saya kasih tahu, apakah Yesus tidak bisa mampu membela dirinya? Dia bisa kerahkan beribu-ribu malaikat untuk membela dirinya. Kenapa? Karena dia raja, dia Tuhan, dia Allah. Dan dia mampu melakukan apa saja saat itu untuk membela dirinya. Tapi yang dikorbankan adalah saudara dan saya ternyata tidak dapat diselamatkan. Karena Yesus gengsi dan tidak mau memberi hidup untuk berkorban. Seberapa banyak kita yang mau jadi hamba Tuhan, anak Tuhan. Dan kehilangan karakter seperti Kristus. Kita belum taat sampai mati loh. Tapi kita harus taat mematikan daging kita. Belajar. Wow. Saya melakukan bagian saya teman-teman. Sebagian orang saat nama saya di pengumuman, sebagian orang memandang saya adalah orang yang bersalah, berontak. Memang ini pendeta satu ini tahu diri. Saya tetap tenang. Saya berusaha tersenyum. Walaupun mencucurkan air mata. Saya tetap menyembah. Saya tetap melakukan bagian saya. Tepat waktu Tuhan akan melakukan bagian. Teman-teman, hal yang seperti ini bahkan diancam untuk dipecat jadi pendeta. Boy, ngeri. Padahal kalau mau urut dari A sampai Z, memang orang yang mau tegakkan kebenaran harus ada perjuangan. Dan kalau mereka berpikir benar, ini orang-orang muda yang memang ini merupakan generasi ke depan yang akan berdiri menjadi orang-orang yang akan siap menjadi ujung tombak dari organisasi. Tidak dapat kesalahan sebenarnya. Tetapi dianggap bersalah. Kita harus tetap hormat. Mari belajar teman-teman. Untuk memiliki karakter seperti yang Kristus miliki. Berapa banyak yang ingin menyalahkan Tuhan, tapi belum bisa mampu menerima tantangan. Berapa banyak orang yang mau jadi kepala, dia mau action,
tapi tidak mau dihadang-hadang. Yesus melakukan bagiannya. Hal taat ini teman-teman, jarang orang mau melakukan ketaatan ini. Kadang-kadang bahkan dia bicara tentang ketaatan, tapi dia sendiri tidak taat. Di khotbah Bapak Ibu, daun, buah bisa rontok dari pohon. Tetapi dia hanya bicara saja, dia tidak mampu melakukannya. Banyak orang gagal menjalankan visi, misi yang Tuhan percayakan, karena tidak ada hal ketaatan dalam dirinya. Sekali lagi, Yesus taat sampai mati, sehingga dia menyelesaikan visinya. Yang kedua, Yesus memperjuangkan kebenaran, bahkan berjuang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, karena dia taat. Lalu sampai dengan hari ini, jutaan orang mengikut Yesus karena teladan yang pernah dia tunjukkan. Dia menjadi pola, dia menjadi model. Mari kita belajar. Mungkin kita sementara memperjuangkan sebuah visi, tapi harus dilalui dengan sebuah pengorbanan. Kita berusaha untuk mempertahankan sebuah kebenaran, tapi harus menghadapi tantangan dianggap salah. Kita berusaha menjadi contoh dan model, tapi justru orang menyepelekan kita. Mari terus bekerja. Jangan pernah menyerah. Banyak orang ingin jalan pintas supaya cepat jadi pendeta, supaya cepat sukses, akhirnya gagal tengah jalan. Yang kedua, banyak orang ingin tahu orang pun persoalan, masalah, pokoknya sedikit pasang telinga. Aduh, lu mau tahu kosong di bedeng dia. Aduh. Terakhir orang sebelah dapat tahu di mulu berdarah kecap semua. Lapor masuk penjara. Son bahagia karena tidak taat. Yang ketiga, banyak orang selalu mengambil keputusan pada saat dia emosi, sehingga hancur berantakan semuanya. Amin. Belajar dari sebuah ketaatan, walaupun hanya sebuah nasihat. Dengar-dengaran, Anda akan sukses memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Anda akan sukses jika Anda taat mendengarkan nasihat. Anda akan sukses kalau Anda berkarakter. Bahkan Anda akan mencapai sebuah karir dan cukup Anda bercokol di kepemimpinan Anda jika Anda menjadi seorang yang taat mendengarkan nasihat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.